masjid, lalu adab sebelum sholat subuh, lalu ketika iqamah ikut sholat subuh bersama imam. Lalu yang berikutnya adalah dijelaskan ketika kamu selesai sholat maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi sebenarnya doa zikir setelah sholat yang pertama adalah istighfar 3 kali selesai sholat. Yang pertama kita ucapkan itu adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah ya, karena sholat kita yang kurang baik, kurang sempurna, banyak kurangnya, tidak benar. Sedangkan sholat yang tidak benar, tidak khusyuk itu lebih cepat mendatangkan hukuman dari Allah. Orang yang sholatnya tidak baik, tidak khusyuk itu lebih cepat mendatangkan hukuman dari Allah. Makanya selesai sholat yang pertama kita ucapkan adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai dengan sholat kita yang kurang kita mendapatkan hukuman dari Allah. Kita meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Wa maka Allahu mu'adzibahum, dan Allah senantiasa tidak akan menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka minta ampun kepada Allah. Jadi sebenarnya yang menjaga kita dari musibah, dari hukumannya Allah, dari sisanya Allah adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi orang yang mendapatkan musibah, celaka ya, itu karena apa? Karena tidak beristighfar. Ya, kalau dosa semua orang punya dosa, tidak ada orang selain Nabi dan selain Rasul, tidak ada yang tidak punya dosa. Jadi semua orang punya dosa, tapi ada orang yang berdosa tapi tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Ada orang yang berdosa tapi mendapatkan hukuman dari Allah. Siapa orang yang berdosa tapi selalu istighfar, minta ampun kepada Allah, tidak akan disiksa oleh Allah. Orang yang tidak beristighfar itu yang mendapatkan hukuman musibah, ya, siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita tinggalkan istighfar, ya, apalagi makanya dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang selalu beristighfar, maka Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Allah akan beri jalan keluar dari semua kesempitannya, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Kuncinya apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini yang menjamin siapa? Yang menjamin adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Gak mungkin berbohong beliau, dan apa yang beliau sampaikan itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Jadi orang yang misalnya masih dalam keadaan susah harus mengoreksi dirinya sendiri, kurang istighfarnya kepada Allah. Orang masih dalam keadaan sempit, ya, orang masih dalam keadaan susah, berarti kurang istighfarnya. Ya, karena apa? Orang banyak
yang istighfar itu dijamin akan dicukupkan oleh Allah, kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah. Masalah kaya atau tidak itu sudah aturan Allah, yang penting adalah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dosa kita ini numpuk? Dosa kita ini banyak, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Istighfarnya kita sehari berapa kali ya, berapa kali kita istighfar sehari ya? Lebih banyak dosanya atau istighfar ya? Dahulu Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau istighfarnya ya dalam sehari, taubatnya nggak kurang dari 100 kali, dalam riwayat 70 kali dalam sehari, padahal beliau tidak punya dosanya. Kita istighfarnya dosa numpuk, berapa kali taubatnya kita, istighfarnya kita ya. Makanya jangan lalaikan ya istighfar, perbanyak istighfar ya. Semampunya dalam sehari minimalnya 70 kali atau 100 kali istiqomah. Yang penting adalah istiqomah, jangan lagi ada musibah baru istighfar, lagi banyak duit lupa dengan istighfar ya. Yang penting adalah istiqomah. Orang selalu istiqomah istighfar ya, minimalnya dalam sehari 70 kali 100 kali setiap hari, dijamin ya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, diberi jalan keluar dari semua kesempitannya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Jangan pernah yang meninggalkan istighfar. Sebagaimana kita tak pernah meninggalkan dosa, maknanya kita selalu dalam sehari pasti ada dosanya, maka dalam sehari jangan sampai kita tidak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini penting ya, makanya dijelaskan selesai sholat yang pertama kita ucapkan adalah istighfar. Mengapa? Ibadahnya kita saja bukan dosa, ibadahnya kita ini sudah mendatangkan dosa. Ibadahnya kita gak ikhlas, gak khusyuk ya, ria, sombong ya, dan lain sebagainya. Ibadahnya kita ini sudah mendatangkan dosa. Apalagi pekerjaan kita, perbuatan kita, pergaulan kita, apalagi dosa yang dikerjakan ya. Akan tetapi Allah suka berfirman, wa maka Allahu mu'adzibahum wa yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selesai sholat mengucapkan istighfar, lalu juga dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istighfar lalu bersalawat, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu baru membaca zikir setelah sholat, yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, Engkau yang maha menyelamatkan, wa minkas salam, dan keselamatan itu darimu ya, wa ilaika ya'udus salam, dan akan kembali kepadamu keselamatan. Semua keselamatan itu kembali kepada Allah, maknanya semuanya, semua keselamatan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahayyina Rabbana bisalam, hidupkan kami wahai Tuhan kami dengan keselamatan. Wa adkhilna daras salam, masukkan kami ke dalam tempat yang selamat, yaitu surga. Surga itu adalah darus salam ya, tempat keselamatan. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram, Engkau maha berkah, maknanya Engkau maha banyak kebaikannya. Allah itu kebaikannya itu maha banyak. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan.
Ya, lalu ada tambahannya ya. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun nikmati wal minnati wal fadli wal thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. Ya, ini lengkapnya. Barang siapa yang ingin mengamalkannya ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tsummad'u ba'da dzalika bil jawami'i al-kawamili. Lalu berdoalah setelah sholat. Ya, karena doa setelah sholat termasuk doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah. Doa yang mustajab itu setelah selesai sholat. Jadi selesai sholat jangan langsung kabur. Banyak orang selesai sholat langsung ya, buru-buru seakan-akan ada pekerjaan penting ya, yang sangat penting sekali, padahal keluar paling hobi nongkrong tiduran nyantai, tidak ada kerjaan apa-apa ya. Ini adalah dibuat cepat ya, padahal tidak ada apa-apa ya. Kayak tidak ada hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat itu waktu yang mustajab, berdoa dikabulkan oleh Allah ya. Selesai sholat banyak berdoa kepada Allah. Bil jawami'i al-kawamili, paling afdalnya doa itu adalah doa yang jawami, yang mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Al-kawamil yang sempurna ya, baik itu kebaikan dunia dan akhirat ya. Itu doa yang lebih dicinta oleh Allah ya. Jadi boleh-boleh saja orang doanya rinci ya, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, biasanya seperti itu ya, boleh. Tapi lebih dicinta oleh Allah doa yang jawami, yang mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat umum ya, keseluruhan. Itu lebih dicinta oleh Allah, diberi oleh Allah. Mengapa? Karena Allah itu maha luas pemberiannya ya, maha luas rahmatnya. Jadi minta kepada Allah bukan seperti minta kepada orang. Minta kepada orang itu ya satu-satu, minta ini, minta itu. Minta kepada Allah yang maha luas, semua kebaikan dunia dan akhirat akan diberi oleh Allah, karena Allah maha luas pemberiannya. Makanya doa yang paling afdal, yang paling baik, yang paling dicinta oleh Allah, yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, di antaranya doa yang paling dicinta oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, semua kebaikan di dunia, semua secara umum keseluruhan ya, dan kebaikan di akhirat, wa qina, lindungi kami dari api ya, keseluruhannya. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang doanya kita ini salah, kadang doanya kita ini enggak sampai kepada Allah, kadang doanya kita ini nyasar. Mengapa? Karena kadang doanya kita ini adalah yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, bahkan yang dibenci oleh Allah. Kita nggak tahu, kadang orang nggak tahu, makanya doa itu hati-hati. Orang doanya nggak benar, akhirnya bisa menjadi bencana untuk dirinya sendiri. Ya, makanya sebaik-baiknya doa yang ada di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan oleh para aulia, para alim ulama, karena lebih tahu jalan menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya mimma 'allamahu
Aisyah ridwanullahi 'alaiha. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagul di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan. Semua kebaikan baik dunia maupun ajilihi wa ajilihi, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik kebaikan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, aku mohon kepadamu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad secara keseluruhan, ya. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Ajilihi wa ajilihi, baik yang di dunia maupun di hari akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik keburukan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Wa as'aluka jannata, dan aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apapun aku memohon kepadamu apapun yang mendekatkan kepada surga. Min qaulin wa au amalin au i'tiqadin, baik itu yang mendekatkan kepada surga dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang mendekatkan kepada surga, aku mohon kepadamu. Wa a'udzubika minan nari, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apapun yang mendekatkan kepada api neraka. Ya, min qaulin, baik itu dari ucapan, au amalin, perbuatan, atau au i'tiqadin, atau keyakinan. Karena ucapan kita banyak, perbuatan kita banyak yang mendekatkan kepada api neraka. Minta perlindungan kepada Allah. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepadamu apa yang diminta oleh hambamu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad, dan aku berlindung kepadamu apa yang diminta perlindungannya oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa. Pernah ada satu sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluh, mengadu, wahai Rasulullah, engkau mengajarkan banyak doa, engkau membaca banyak doa, banyak doanya Nabi Muhammad, sedangkan kita ini gak bisa mengamalkan seluruh doanya Nabi Muhammad. Satu aja yang kita baca tak hafal, ya. Banyak doa yang diajarkan, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara aku mengamalkan doa-doamu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini maka sama seperti membaca seluruh doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang membaca doa ini seperti membaca seluruh doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Padahal bacaan doanya Nabi Muhammad sangat banyak sekali, disingkat dengan doa ini. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kitanya mau mengamalkan atau tidak, ya. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ilaika tubla wa alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini ada, jika ingin mengamalkan, ada di dalam kitab Hidayatul Hidayah dan juga dalam banyak kitab-kitab yang lain. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada
Ya Allah, apapun yang Engkau tentukan kepadaku dari semua urusan, maka jadikanlah akibatnya itu baik. Apapun yang Engkau takdirkan untukku, maka jadikan akibatnya itu adalah baik. Ya, ini adalah di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya